Sang suami memulai balas dendam yang gila. Dia membuka pintu dan melihat pemandangan ini. Tidak bisa mempercayai matanya. Istri yang lembut dan perhatian. Tak disangka melakukan hal seperti itu. Menghadapi pengkhianatan istrinya yang telanjang. Meski sang suami sangat sedih, dia tetap menahan amarah di hati. Keesokan harinya, sang istri berkata kalau dia mempunyai janji pergi berbelanja dengan sahabatnya. Akibatnya, baru saja sang istri pergi dari rumah, suaminya mengikuti sepanjang jalan. Sang istri naik taksi terlebih dahulu. Sang suami buru-buru ikuti terus taksi di depan. Segera berhenti di pintu masuk sebuah hotel. Terlihat seorang pria maju dan menyambutnya. Dia mengikuti mereka sampai ke kamar hotel. Tepat ketika hendak mendobrak pintu, dia ragu-ragu. Dia memutuskan untuk membalas dendam pada istrinya. Membiarkan istrinya membayar harga yang mengerikan. Atas semua yang dilakukannya, dia secara khusus memasak makanan malam ini. Saat ini sang istri hendak mengakui segalanya kepada suaminya. Suamiku, aku ingin berbicara sesuatu denganmu. Tapi bagaimana suaminya bisa memaafkan pengkhianatan sang istri? Dia menyuruh istrinya untuk meminum sup terlebih dahulu. Minum supnya, istrinya sama sekali tidak tahu kalau sup itu telah diberi obat. Ini akan menjadi makan malam terakhir sang istri. Setelah melihat istrinya minum sup baru puas. Dengan begitu sang istri tertidur. Sang suami memulai balasnya. Dia berbaring di lantai dengan tubuh terluka. Tapi dia tidak terima dengan hal ini. Dia mengeluarkan ponsel lipatnya dan melakukan siaran langsung. Dia meletakkan ponselnya di lantai. Si bos memegang rantai besi. Keluar dari ruangan hitam, langsung dipasang di leher Yona. Menariknya dengan kasar ke dalam kamar. Yona terus berjuang. Sabuk mencekiknya hingga tidak bisa bernapas. Dia hanya bisa berpegangan pada kusen pintu. Bajingan, lepaskan aku. Jika tidak, kamu pasti akan menyesal. Kamu tidak perlu menyia-nyiakan tenaga lagi. Semuanya akan sia-sia. Tidak perlu sok lagi. Tempat ini didedikasikan untuk menyerang wanita. Rumah hitam yang menjijikan. Ini adalah wajah asli Direktur Song. Pria itu tidak mengerti mengapa Yona tiba-tiba menggila. Sampai waktu ketika dia melihat ponselnya, ternyata sedang melakukan siaran langsung. Dia membeku. Jumlah orang di ruang siaran langsung masih melonjak. Netizen berkomentar bahwa dia adalah sampah. Pria itu langsung mendekat. Polisi sudah mengepung perusahaan. Yona juga bekerja keras. Ia mengeluarkan USB dan menyerahkannya pada Kevin. Kevin menatap Yona dengan gugup. Tapi Yona yang baru diselamatkan, menatap Kevin dengan marah. Yona tidak pernah menyangka, pria yang tadi dimasukkan ke penjara adalah sepupu tertua dari Jenny. Jenny mengetahui apa yang terjadi pada sepupunya. Untuk melindungi reputasi perusahaan, dia segera menghubungi karyawannya. Singkirkan wanita itu segera. Segera. Adegan lain, Kevin yang baru saja mendapat informasi, pergi minum dengan temannya. Temannya menasihatinya untuk hati-hati dengan wanita itu. Kalau tidak, kamu akan berada dalam masalah. Kevin tidak menganggapnya serius. Setelah aku memanfaatkannya, aku akan menghabisinya. Setelah Yona mengalami kejadian ini, popularitasnya semakin meningkat. Dia menjadi duta balas dendam. Dia juga mengambil beberapa kasus, tapi hidup tidak pernah mulus. Setelah tenang selama beberapa hari, mobil Yona yang melewati persimpangan ditabrak. Yona baru saja pulang. Ia mencium bau gas yang kuat. Yona ingin membuka jendela, tapi jendelanya tertutup rapat. Dia mendengar suara di pintu. Ada yang mengunci pintu, lalu menyalakan lampu. Orang itu adalah David yang pernah menjebaknya. Ngapain kamu di sini? David tidak bicara. Dia mengeluarkan pisau. Yona ketakutan. Bulan lalu aku baru saja ditabrak mobil. Sekarang aku bertemu pembunuh lagi. David mendekatinya. Yona jatuh ke lantai dengan kesakitan. Dengar-dengar, sekarang kamu sangat populer. Pasti menghasilkan banyak uang. Aku datang untuk meminjam uang darimu. Kemudian David mengambil gas, membuka katupnya, mengeluarkan korek api. Jika tidak mau meminjamkannya, kita mati bersama. Yona tidak lagi takut, karena dia tahu, David yang pengecut tidak akan melakukan hal itu. Dia langsung menebak kalau ia tidak datang untuk meminjam uang, tapi hanya untuk melampiaskan amarahnya. David terlihat sedikit malu karena ketahuan. Yona tidak mau mempedulikannya. Ia mengambil pemadam api. Dia berhasil membuka gembok. Saat akan membuka pintu, David tiba-tiba melihat, ada bayangan gelap di luar pintu. Saat pintu terbuka, David melangkah maju. Pisau langsung menusuk punggungnya. Pembunuh yang sebenarnya sudah datang. Yona menatap David yang jatuh ke lantai. Dia melihat pria yang memegang pisau. Seorang pria dengan tangan gemetar. Dia memarahi Yona. Aku harus melunasi utang. Saat ini, Yona masih bingung. Sampai dia melihat pria di belakangnya. Itu adalah bos rentenir. Sekarang Yona tidak punya waktu untuk berdebat dengannya. Yang penting adalah menyelamatkan David. Yona menelpon 911. Pria itu melihatnya, dan langsung emosi. Dia maju untuk menusuknya. Untungnya, Lisa menahan pisau itu dengan tangan kosong. Pria itu baru waras kembali. Pria ini baru berusia 18 tahun dan berhutang pada rentenir. Akhirnya dia terpaksa bekerja di kantor rentenir. Yona langsung memeriksa data bos rentenir itu. Menemukan kalau mereka sering melakukan kekerasan saat menagih utang. Meskipun sudah melakukan banyak kejahatan, tapi mereka tetap aman. Ini berarti, ada yang mendukung mereka dari belakang. Mereka merasa ini adalah kasus besar. Bisa jadi kasus mereka berikutnya. Tapi sekarang Lisa terluka dan dirawat di rumah sakit. Tidak ada yang memiliki akses investigasi. Saat mereka tengah bingung, David mengajukan diri. Aku lihat tim kalian kekurangan orang. Dan aku sangat cocok. Toh sekarang aku tidak punya kerjaan. Asalkan ada makanan dan tempat tinggal, aku bisa gabung dengan kalian. Setelah Yona pikir-pikir, dia setuju David gabung dengan mereka.
Tapi malam itu, bos rentenir sudah melihat wajah David. Jadi mereka melakukan perubahan padanya. Adegan berikutnya, rambut David berubah jadi kuning. Dia terlihat seperti anak pang. Yona membuatkannya resume, menyuruhnya melamar kerja ke kantor rentenir. Di luar dugaan, wawancara David berjalan sangat lancar. Bos rentenir jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia juga berkata, David sangat mirip dengannya saat masih muda. Jadi kemanapun dia pergi untuk menagih utang, dia selalu membawa David. David langsung menjadi anak buah favoritnya. Kali ini dengan mengatasnamakan penagih utang, David pergi ke studio Yona. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia mengambil ponsel Yona, meninggalkan petunjuk tentang kantor rentenir ke ponselnya. Apa yang kamu lakukan? Cepat bayar utang, kalau tidak, orang di dalam foto ini akan dalam bahaya. Bos rentenir berdiri di belakang. Melihat tindakan David, dia langsung memujinya. David sudah berhasil jadi orang dalam di kantor rentenir. Sekarang hanya perlu mendapatkan bukti dan bisa menghancurkan semuanya. Yona memutuskan untuk pergi ke situasi berbahaya. Menurut petunjuk yang diberikan oleh David, dia menyelinap ke jendela kantor rentenir. Tak sengaja melihat, orang yang berbicara dengan bos rentenir adalah pria yang menabrak mobilnya bulan lalu. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tepat ketika Yona bingung, seseorang membuka pintu kantor. Angin mengenai jendela. Pria itu melihat keluar jendela. Yona langsung panik. Dia sudah ketahuan. Dagou dan Cui Cui berada di sebuah perkemahan. Pada malam hari, Cui Cui mengoleskan obat di lukanya, tapi tidak bisa meraihnya. Maka itu, Dagou membantunya. Namun, pada saat itu, kecelakaan pun terjadi. Cui Cui mencium Dagou. Di tengah api yang menyala, Dagou pasti tidak bisa menahannya. Di sisi lain, di rumah mewah pribadi anggota Dewan Korea, Park, dia melakukan sesukanya dia, terlalu menikmati kegilaan. Di saat nafsunya tinggi, dia bahkan tidak melepaskan pacar anaknya sendiri. Namun, perilakunya direkam oleh istri dan seorang pria, Cui Cui dan Dagou. Awalnya mereka ingin mengekspos kebusukan Park. Tidak disangka, rekannya ditangkap oleh satpam. Keduanya mengetahui situasi ini dan ingin melarikan diri. Tetapi kakinya Cui Cui terkilir. Dagou melakukan pertukaran mendalam dengan Cui Cui tadi malam. Dia tidak ingin meninggalkan Cui Cui. Maka itu, dia segera memanggil polisi dan membuang ponselnya. Di saat Park hendak membunuh Cui Cui dan Dagou, Park Bosung, putra dari anggota Dewan Park, tiba-tiba datang. Benar, panggilan ini dilakukan Cui Cui sebelum dia tertangkap. Cui Cui dengan cepat memberitahu Park Bosung bahwa pacarnya ada di atas. Park Bosung membuka pintu. Dia melihat pacarnya yang baru siap mandi. Melihat pacarnya datang, dia jadi menunjukkan wajah tidak bersalah, mengatakan bahwa Park Il-won yang memaksanya datang ke sini. Park Il-won marah dan mengatakannya gila. Melihat pacar anakku yang mengungkapkan segalanya, langsung diberi satu tembakan. Lalu keluar kamar dan memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuh Dagou dan Cui Cui. Namun, tiba-tiba, Park Bosung tidak bisa menerima penghinaan yang datang tiba-tiba ini. Dengan satu tembakan, Park tergeletak di lantai. Lalu, dia membalikkan kepala pistol dan langsung menembak. Di akhir video, Damai berhasil terpilih sebagai anggota dewan. Dagou dan Cui Cui juga mewarisi semua harta Park. Mereka menjalani hidup bahagia seperti kita ini sangat tak bisa mengendalikan diri. Jika tak dipalu selama sehari saja, tubuhnya akan merasa gatal. Melihat pria yang memperbaiki AC itu tampan dan berotot, nafsu Nina jadi meningkat. Mulanya, dia membungkus dirinya dengan handuk, lalu mengibaskan rambutnya. Yang terakhir, menurunkan tali bahunya. Bilang dengan imut, sangat panas. Tindakan ini membuat si pria tampan merasa malu saat melihatnya. Segera setelah itu, Nina bilang lagi, bak mandinya rusak. Menyuruh dia memperbaiki bak mandi dulu. Melihat rok dan handuknya, si pria tampan mengerti maksudnya, lalu langsung menuju ke kamar mandi. Peluang terang-terangan seperti ini jarang terjadi. Nina lebih sering berburu di bar. Pemburu top seperti dia biasanya dalam memburu kemunculan mangsa. Mana bisa dapat kesempatan kalau gak mabuk? Siapa sangka, pria di bar itu minum dulu dan jatuh ke tanah. Sekarang tak bisa berbuat apa-apa. Lalu keluar untuk bermain. Mana ada alasan untuk pulang dengan kecewa? Dia segera jadi drama queen dan menelepon seorang teman. Lalu menyuruh bartender untuk bergegas pergi. Detik berikutnya, Nina pergi ke hotel bersama temannya. Tak diduga, bertemu dengan sekelompok pria kekar di jalan. Mereka menyingkirkan pria itu lebih dulu, lalu membawa Nina ke hutan. Tak disangka, polisi Alex kebetulan lewat. Perasaan profesional yang sensitif memberitahunya ada orang yang diculik. Alex memerintahkan rekannya untuk merawat korban. Dirinya masuk ke dalam hutan. Sedangkan di sini, Nina ditekan ke tanah dan berteriak. Melihatnya akan dipalu, Alex muncul tepat waktu dengan membawa pistol. Nina didorong menjauh dan jatuh ke pelukan Alex. Setelah perkelahian, para preman melarikan diri ketakutan. Alex meminta Nina pergi ke kantor polisi untuk membuat berita acara pemeriksaan. Tapi, sampai mati pun Nina tak setuju. Bicaranya tak seperti biasanya. Pak polisi, aku disakiti siapa? Aku disakiti itu urusanku. Apa maksudmu bicara begini? Aku sangat senang. Urus saja urusanmu sendiri. Menyelamatkan seseorang tapi malah dimaki dan dituduh ikut campur. Ini juga pengalaman pertama Alex. Benar-benar ditipu. Nina dan temannya lalu kabur ke hotel. Ternyata Nina sedang mencari sensasi. Secara khusus mempekerjakan beberapa pria kekar untuk memperkosanya. Harus dibilang, perilakunya di luar nalar. Caranya terlalu gila. Mucikarinya bilang, Nina, kamu ingin pria seperti itu? Kalau ingin beberapa, aku akan mengaturnya untukmu. Kamu mengatur yang asli untukku. Membosankan, bukan seleraku. Dia datang ke depan cermin.
Melihat bekas luka di badannya, mengenang adegan hampir dipalu barusan, tiba-tiba merasakannya lagi. Tidak mengherankan, palu lain. Besoknya, mucikarinya baru saja mengantar Nina ke gerbang rumahnya. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depannya. Ketika wanita itu mendekat, dia berteriak dan memaki. Memarahinya karena merayu pada suami orang lain tanpa malu-malu. Bahkan memecahkan jendela mobil dengan sepatu hak tingginya. Tapi, Nina tak peduli. Melihat sang wanita dalam keadaan cemas. Sebaliknya, dia menikmatinya. Detik berikutnya, keduanya berkelahi bersama. Tak disangka, saat ini ibu Nina muncul. Melihat anak kesayangannya diintimidasi, dia datang tanpa pandang bulu dan memakinya. Tapi wanita milik sang mucikari juga tak bisa dianggap enteng. Putrimu pergi keluar setiap hari. Tak tahu sudah tidur dengan berapa banyak pria? Aku ingin bertanya, bagaimana kamu menagihnya? Dikenakan biaya per jam atau per sesi? Nina? Atau ibunya? Sang ibu marah, maju dan menamparnya. Lalu keduanya kembali berkelahi.